Assalamualaikum, mohon maaf terlambat. Sudah siap Bu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bu Eva, mungkin sudah siap ini untuk enggak Bu Eva, sudah siap? Mohon maaf terlambat. Ya, dimulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mengenai belajar interaktif dengan peer deck yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dinar Hadiswara SPD. Sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Pemateri kita kali ini adalah Ibu Dinar Hadiswara SPD, pendidikan terakhirnya di Pendidikan Kimia UIN SGD Bandung. Beliau bekerja di SMP IT Al-Fitrah Kota Bandung sebagai guru bidang studi IPA dan koordinator tahsin tahfiz Al-Quran, ya, Masya Allah. Ya, untuk mengefektifkan waktu, mari bersama kita simak penjelasan dari Ibu Dinar mengenai peer deck ini. Insya Allah sangat menarik karena ini merupakan hal yang baru ya. Kepada Ibu Dinar, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Eva yang telah membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada para peserta ya Ibu dan Bapak semuanya yang sudah menyempatkan hadir di acara ini. Insya Allah hari ini saya akan sedikit sharing tentang aplikasi peer deck yang sebelumnya mungkin ada yang sudah mendengar. Kalau Bu Eva tadi sudah menyinggung ya, belum katanya Bu Eva ya. Oke, Bu Eva baru katanya. Mungkin sapa dulu ini ada, oh iya, perkenalkan dulu di sini juga ada teman dari satu sekolah, ada Bu Rida dan ada Bu Farida selaku kepala sekolah. Jazakumullah Bu Farida sudah mengizinkan meminjamkan akun Zoom ini untuk acara pelatihan. Jazakumullah khair. Oke, alhamdulillah. Saya langsung share screen ya Bu tentang dari PPT-nya. Nah, di sini saya akan sedikit dulu membahas tentang peer deck. Nah, peer deck ini merupakan salah satu add-on yang ada di Google Slide. Nah, dengan adanya add-on ini, jadi slide yang kita buat itu bisa lebih interaktif. Interaktifnya bagaimana? Interaktifnya yaitu si slide yang kita buat itu bisa diisi langsung oleh setiap siswa dan kita juga bisa melihat mana-mana saja siswa yang merespon atau mencatat jawaban di slide ataupun ada juga siswa yang tidak mencatat. Jadi kita bisa melihat respon dari setiap siswa gitu. Kemudian kita juga dapat mengontrol aktivitas pembelajaran. Nah, jadi ketika siswa itu sudah diberikan link peer deck-nya, apakah dari awal sampai akhir itu dia aktif selama pembelajaran ataupun tidak. Nah, semuanya itu bisa kita kontrol di dashboard ya, yang nanti akan kita nanti yang saya akan perlihatkan. Kemudian terkait dengan aplikasi peer deck ini jauh lebih efektif ketika pembelajaran yang dilakukan secara sinkronus, jadi secara langsung antara guru dan siswa dalam waktu yang sama itu mengadakan pembelajaran. Boleh menggunakan Zoom ataupun kalau misalkan tidak ada Zoom, boleh Google Meet atau enggak dengan VN di WA juga insya Allah bisa gitu ya. Kalau misalkan
menginstal Zoom di HP siswa itu keberatan, itu bisa juga dengan menggunakan voice note di WA atau di setiap slide kita menambahkan voice gitu ya, voice note. Nah, ini adalah gambaran tentang Peer Deck. Jadi Peer Deck itu tadi salah satu add-on yang ada di Google Slide, kemudian membuat slide interaktif. Kita juga dapat mengontrol aktivitas dan lebih efektif ketika sinkronus. Oke, nah alangkah lebih baiknya apabila Ibu Bapak berkenan untuk membuka laptopnya agar setelah pelatihan ini sudah terinstall Peer Deck, kemudian bisa diaplikasikan secara langsung gitu. Jadi sambil saya menampilkan PPT ini, Ibu dan Bapak bisa berkenan untuk langsung praktek gitu ya Bu dan Bapak. Oke, Ibu Eva bisa langsung praktek Ibu? Oke, nah jadi yang pertama kita lakukan itu adalah dengan masuk ke akun Google Drive. Nah, kemudian kita klik tambahkan ini yang ada baru, kemudian pilih Google Slide. Nah, Google Slide-nya pilih presentasi yang kosong, boleh juga dari template. Nah, setelah itu akan masuk ke tampilan Google Slide. Nah, ini tuh lebih enak Ibu Bapak ketika kita bisa membuat PPT secara online gitu ya. Karena kita tidak akan takut lagi apakah PPT sudah tersimpan atau belum. Karena kalau misalkan online itu sudah tersimpan secara otomatis di Google Drive. Nah, ketika kita sudah masuk di Google Slide ini, kita bisa membuat PPT langsung di sini atau kita bisa langsung impor dari PPT yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi tinggal diklik file, kemudian impor slide. Setelah itu, nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kan di sini ada banyak PPT. PPT ini sudah saya upload ke Google Drive. Nah, ternyata oh bukan ini yang ingin saya buat lebih interaktif PPT-nya. Ya udah saya langsung upload saja di sini. Klik upload, kemudian pilih dari perangkat komputer. Nah, nanti tunggu dia sampai seluruhnya diupload. Nah, di sini ada slide-slide PPT yang sudah saya upload. Nah, ini bisa semuanya kita masukkan ke dalam Google Slide atau ada beberapa slide yang kita pilih saja. Karena dirasa ini penting semua, maka saya diklik saja semua, langsung nanti semuanya sudah secara otomatis masuk ke dalam Google Slide. Seperti itu. Kemudian, setelah kita memasukkan PPT ke dalam Google Slide, nah kenapa ini harus diimport? Bu, gimana bisa nggak langsung PPT-nya udah di Google Drive, langsung ditambahkan add-on? Itu ternyata tidak bisa, karena formatnya berbeda. Jadi di sini kita menjadi penekanan, nah di sini kan ada presentasi tanpa judul, ini sebelum saya kasih judul ya. Biasanya kalau misalkan PPT yang baru di-upload ke Google Drive, itu ada .x gitu ya, presentasi tanpa judul, PPTX gitu. Nah, kalau PPTX itu tidak akan muncul yang namanya add-on ini. Jadi memang harus kita buat terlebih dahulu di Google Slide-nya, baru PPT yang ada di laptop kita import. Mungkin seperti itu. Kemudian, tadi kan di sini ya add-ons, dapatkan add-on, kemudian search Peer Deck ya, Peer Deck for Google Slide add-on. Nah, nanti kita install, lanjutkan ya seperti ini, nanti masuk ke akun Google yang akan kita sinkronkan dengan Peer Deck ini. Kemudian diizinkan. Nah, setelah Peer Deck ini sudah diinstal, jangan lupa untuk selalu mereload seperti ini karena suka tidak muncul lagi gitu dari add-on Peer Deck-nya tidak muncul. Jadi ketika tidak muncul maka di-refresh lagi saja ininya. Kemudian ketika sudah aktif add-on Peer Deck-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada tanda bintang yang ada di draw dan draggable. Ini kenapa di bintang? Karena biasanya fitur ini hanya bisa digunakan untuk yang premium atau yang berbayar. Nah, untuk kita sebagai pemula atau awal menggunakan Peer Deck dengan email yang baru,
Ini biasanya gratis selama 3 bulan. Nah, setelah itu akun ini sudah icon ini tidak bisa kita gunakan lagi gitu. Di antara ke-6 fitur ini yang bisa kita tambahkan di slide, ini yang paling interaktif dan dirasa paling menyenangkan itu yang draw dan draggable ini. Nah, kemudian kita coba icon draggable. Jadi yang tadi ya, yang di sini misalkan slide ini ingin interaktif. Bagaimana caranya? Misalkan ini ya, jika kalian disediakan makanan berikut, manakah makanan yang akan kalian pilih? Jadi ingin melihat setiap siswa itu memilih makanan mana dengan cara menunjukkan gitu ya, memilih. Nah, kita pakai draggable, diklik saja, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, karena kita itu ingin yang yang pertama kali yang gratis dulu, kita try premium for free. Nah, jadi pakai ini, kemudian nanti masuk dengan Google lagi. Nah, setelah itu kita harus melakukan setup account dulu, pilih teacher, kemudian authorize with Google, jadi mengizinkan ini ya, akses Gmail, Word, dan yang lainnya. Kemudian pilih akun, setelah itu izinkan kembali, dan kita harus memasukkan kode pos ya, kode pos dari sekolah, kemudian nama sekolah, langsung connect to my school. Nah, setelah itu kembali ke Google Slide dan nanti akan muncul tampilan Google Slide dan pilih lagi draggable, langsung next. Nah, di draggable ini pilihannya macam-macam. Ada yang dot, kemudian ada juga yang lainnya. Yang saya pilih di sini ada tanda jempol. Nah, ini kita bisa melihat di slide ini, si tanda jempol bisa digerakkan oleh siswa, mau ke arah singkong ataupun ke arah cake gitu. Jadi ini setiap siswa diberikan akses. Nah, setelah kita pilih icon draggable yang kita inginkan, jangan lupa untuk update slide. Nah, setelah itu, maka si Google Slide, jadi si slide yang sudah kita tambahkan Peer Deck akan muncul seperti ini. Tanda ya, berarti di slide ini sudah memberikan akses kepada siswa untuk mendrag icon jempol ini. Kemudian, selain menggunakan icon draggable, yang recommended banget itu juga yang draw gitu. Nah, misalkan apakah kandungan yang dimiliki 2 jenis makanan ini? Misalkan si singkong, kandungannya apa aja? Kan nggak mungkin hanya meletakkan jempol atau titik. Jadi si anak diberikan akses untuk menggambar atau enggak menulis. Jadi di draw ini tidak semata-mata menggambar gitu ya, tapi ada pilihan baik itu pen, kemudian teks. Jadi diberikan akses pen dan teks di mana si anak itu bisa mengisi di kolom yang sudah kita sediakan. Nah, itu apa bedanya dengan teks? Nah, nanti kita akan jelaskan. Jadi kalau draw itu kelebihannya bisa mengisi di slide yang kita berikan itu secara langsung. Jadi nanti kita bisa melihat respon siswa itu langsung ada di slide-nya. Kemudian jangan lupa untuk update slide. Nah, nanti akan muncul di bawah slide-nya itu gambar Peer Deck. Berikutnya, kemudian aktivasi icon text. Nah, kalau misalkan icon text, misalkan ini kita sudah menyediakan kotak-kotak, ditambahkan ikonnya teks. Nah, si teks ini tidak akan masuk ke kotak-kotak slide ini, melainkan ada di seperti ini. Jadi, seperti komentar gitu. Seperti komentar saja setiap siswa itu. Jadi, tidak bisa mengisi di slide yang kita berikan. Itu perbedaan antara draw dan teks. Oke, kemudian update slide. Nah, jadi si slide ini menjadi lebih interaktif, bisa ditambahkan teks oleh siswa. Berikutnya di Google Slide juga mungkin ketika Bapak atau Ibu sudah mengupload slide, ternyata ada yang kurang nih slide-nya. Nah, di sini juga ada fitur untuk menambahkan slide seperti halnya PPT. Nah, kita juga bisa bisa mengganti tema atau enggak mengedit lagi, dan jadi bisa dimanfaatkan fitur-fitur ini seperti halnya yang ada di PPT yang biasa kita gunakan. Nah, di sini juga ada save, kemudian ada teks, ada insert picture juga, tata letak tema juga bisa kita gunakan. Jadi sejauh ini
tidak terlalu beda gitu ya dengan PPT yang selama ini kita gunakan. Hanya saja di Google Slide itu lebih canggih gitu. Kalau misalkan Ibu dan Bapak mempelajari lebih dalam tentang Google Slide itu juga lebih mudah ketika kita membuat PPT. Lebih mudah dan lebih cepat. Jadi lebih efektif ketika menggunakan Google Slide ini. Oke, berikutnya. Tadi draw sudah, draggable sudah, text sudah. Nah, kemudian kita pilih choice. Nah, choice ini adalah pilihan ganda. Jadi ketika kita ingin mengetahui pemahaman siswa sudah paham belum tentang materi yang kita berikan. Nah, contohnya seperti ini, zat makanan tergolong ke dalam makronutrien terdiri dari, nah jawabannya kita posting di sini. Jadi di slide itu hanya pertanyaan saja. Maka nanti jawabannya seperti ini ya. Multiple choice slide, karbohidrat, protein, vitamin, lemak, kemudian ini pilihannya, kalau misalkan kurang boleh ditambahkan add another. Kemudian update slide, kemudian di next, nah nanti di bawahnya langsung ada peer deck. Kemudian aktivasi icon number. Nah untuk number itu sendiri kita tidak bisa melihat ini tuh pilihan siswa A atau siswa B itu hanya sebatas titik-titik saja gitu. Hanya sebatas skala gitu ya. Kalau bisa dilihat seperti ini. Kalau yang aktivasi icon number. Jadi siswa hanya diberikan akses menuliskan angka. Kemudian berikutnya juga ada fitur website. Nah di sini kan membahas tentang karbohidrat. Jadi tidak serta-merta kita sebagai guru hanya menyuapi anak-anak, tapi melatih literasi membaca gitu untuk anak-anak, itu salah satunya dengan kita bisa memasukkan link artikel. Jadi link artikelnya dimasukkan ke sini, nanti si slide-nya udah otomatis ketika diklik anak-anak sudah langsung masuk ke link artikelnya gitu, Bu. Nah, caranya bagaimana? Itu misalkan situs kesehatan karbohidrat. Nah, kan yang kita inginkan itu alamat ini, maka tinggal diklik, kemudian change, kemudian nanti kita muncul mendapatkan link ini, baru kita masukkan ke ini ya, ke kolom web address-nya. Oke, nah selain itu Peer Deck juga memiliki fitur menambahkan audio gitu secara langsung ataupun bisa juga secara upload yang sudah ada di komputer kita. Nah, kalau misalkan ini tinggal diklik record. Nah, jangan lupa untuk ini ya mengizinkan record dan nanti secara otomatis bisa langsung merekam suara kita, kemudian suara ini bisa kita tambahkan ke slide-nya. Nah, fitur tambahan lagi yang ada di Peer Deck selain tadi ya menambahkan audio, ini juga ada template yang bisa kita pilih gitu. Nah, di sini ada awal pembelajaran, pertengahan, ataupun akhir pembelajaran. Di sini juga template-nya sudah tersedia. Yang nanti bisa dicari ke bawah itu banyak. Nah, salah satunya template yang saya gunakan itu ini ya, hipotesis. Nah, di sini juga sudah otomatis ada peer deck-nya. Berarti bisa kita cek, oh berarti peer deck yang digunakan itu adalah menulis, berarti teks gitu ya. Berikutnya adalah langkah memulai pembelajaran. Langkahnya itu dengan cara mengklik start. Jadi kalau misalkan sudah selesai nih slide yang interaktifnya, baru kita mulai. Diklik start lesson, kemudian pilih instruktur yang ini ya. Jadi aktivitas layar dari guru yang bisa diakses. Jadi ketika ini diaktifkan guru, maka siswa itu tidak bisa menggeserkan slide yang ada di tampilan HP-nya ataupun laptopnya. Nah, kemudian kita berikan link Peer Deck ke siswa. Nah, ini adalah tampilan awal dari siswa ya. Jadi siswa pertama kali ngeklik link Peer Deck-nya itu muncul perasaannya ketika awal pembelajaran, apakah dia senang, biasa saja, atau bersedih. Nah, kita juga bisa membangun kedekatan dengan siswa ketika melihat, oh ternyata emot siswa sedih. Nanti di akhir pembelajaran kita bisa bertanya, itu kenapa sedih, misalkan ada masalah apa. Nah, kita juga bisa lebih dekat gitu dengan siswa. Kemudian setelah mengklik ini, maka tampilan pertama tadi ya, judul slide pertama yaitu sistem pencernaan manusia. Karena di awal sudah disetting
hanya guru yang memiliki akses menggeserkan slide, maka siswa ini HP-nya mau digeser-geser juga tetap aja tampilannya seperti ini, tidak berubah. Jadi slide berikutnya itu hanya bisa digerakkan oleh guru gitu. Nah, kemudian di tampilan guru seperti apa? Ini ya tampilan untuk guru. Jadi bisa ketahuan nih, baru 3 orang yang sudah bergabung. Nah, itu kita lihat dari sini, Open Teacher Dashboard. Nah, nanti kelihatan, kita aktifkan dulu ya dashboard-nya, got it, kemudian di close. Nah, di sini muncullah slide yang kita tampilkan. Di sini juga ada kelas roster 2/3. Ini maksudnya apa 2/3? Maksudnya adalah ada 2 orang yang sudah join, ada 3 orang yang sudah join, tapi 1 orangnya offline. Offline ini bisa berarti sinyalnya tidak ada, atau gangguan sinyal, atau si siswa itu tidak sedang membuka slide yang kita berikan gitu. Jadi anaknya tuh udah membuka layar lain gitu. Jadi offline ini berartinya tidak hanya internet, tetapi aktivitas siswa sedang menghadap layar slide atau tidak. Nah, itu ketahuan di sini. Berikutnya kita juga dapat mengundang guru untuk berkolaborasi menjadi guru di pembelajaran itu. Jadi guru juga tidak hanya satu, bisa juga lebih dengan cara mengklik ini ya, invite co-teacher, nanti diberikan link. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh respon. Respon ini di mana Bu melihatnya? Yaitu di titik 3, di sini nanti tinggal open dashboard, kemudian nanti akan muncul secara otomatis. Ini adalah tampilan dari respon siswa. Ini ada jempol di singkong 1, kemudian di sini 1. Nah, ketika kita mengklik salah satu jempol, maka ini muncul nama siswanya. Jadi benar-benar terpantau aktivitas siswa itu. Kemudian, nah ini adalah tampilan di siswa. Jadi pada apa ya? Pada icon draw. Nah, yang draw itu kan ini ada pensil, ada highlighter, kemudian ada garis, kemudian ada teks dan ada penghapus. Jadi siswa bisa langsung mengisi di sini. Ini tampilan kalau siswa menggunakan laptop, kalau ini adalah tampilan ketika siswa menggunakan handphone. Dan Peer Deck ini juga tidak memberatkan HP gitu, karena memang sudah terintegrasi dengan Google, jadi tidak harus menginstal di Play Store yang menghabiskan banyak memori gitu, jadi ini sangat ringan sekali. Nah, berikutnya kita juga di Peer Deck bisa melihat siswa yang tidak merespon dengan cara tadi ya yang di atas kita tarik ke bawah. Nah, di sini 1 orang tidak merespon. Nah, ini kita bisa panggil ya, bisa ditelepon atau seperti apa. Jadi benar-benar terpantau kalau yang siswa yang kurang aktif. Minimal kalau misalkan menggunakan Zoom, dia nggak ngomong gitu, tapi bisa menulis gitu ya. Aktifnya aktif menulis, tidak aktif secara bicara gitu. Nah, kemudian di sini adalah respon ketika kita menggunakan teks. Tadi kalau draw itu kan bisa langsung mengisi di slide. Nah, kalau misalkan teks itu hanya berupa komentar-komentar seperti ini. Dan kita juga bisa memberikan feedback terhadap jawaban dari siswa secara personal. Nah, di sini ya bisa diklik, kemudian nanti kita bisa mengetikkan feedback-nya. Contohnya seperti ini. Makro dulu, belajar yang fokus, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan juga feedback dari jawaban siswa. Kemudian ini yang icon pilihan ganda, misalkan. Nah, ini dari soal sebelumnya itu, manakah yang termasuk ke dalam makronutrien? Nah, ketika diklik, oh yang betul itu, kan kita yang tahu jawabannya D. Makronutrien terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Ternyata jawaban Sudrajat Haris Abdullah itu betul. Nah, kita tinggal klik di sini. Ini jawaban siapa kira-kira? Misalkan ada 5 orang. Nah, kita bisa langsung mengkoreksi jawaban siswa. Ini coba diperbaiki lagi, diingat-ingat lagi. Nah, jadi siswa itu belajar sampai benar-benar paham dari soal-soal sederhana seperti ini. Nah, untuk respon icon number itu hanya sebatas titik-titik saja, jadi seperti skala gitu. Tadi kan contoh soalnya itu berapa persen karbohidrat yang digunakan untuk energi. Ada jawabannya 80%, ada yang menjawabnya 20%. Nah, ini tidak bisa kita ketahui gitu. Tapi hanya diketahuinya itu berapa responden gitu yang ada di sini.
Berikutnya mengakhiri peer deck, yaitu dengan mengklik tombol N, kemudian di save, kemudian ini ya, N dan publish takeaway. Nah ini publish takeaway ini adalah memberikan hasil kerja siswa berupa Word ya. Meskipun tadi kita share-nya berupa PPT, tapi nanti siswanya akan mendapatkan Word dokumen berikut dengan jawaban siswa. Kemudian ini juga tinggal di klik. Nah, ini juga bisa di-share melalui Google Classroom atau kita salin linknya dikasihkan ke siswa. Jadi siswa bisa melihat jawaban yang tadi. Kemudian slide yang diisi siswa juga sudah diubah oleh peer deck menjadi Word dokumen dan sudah ada di drive kita. Jadi kita bisa mengakses ini pekerjaan siswa. Nah, contohnya seperti ini. Kita klik ya salah satunya dan ini sudah ada namanya. Jadi setiap siswa itu hasil kerjanya tentu berbeda. Nah, contohnya tadi ini punya Dinar SMP ITAF. Nah, mungkin di yang ini punya Sudrajat Haris Abdullah. Nah, ini adalah contohnya. Kan Dinar merespon di slide ke-13. Makronutrien yaitu zat yang dibutuhkan tubuh. Jadi pekerjaan siswa itu sudah ada dan kita sebagai guru juga bisa langsung menilai gitu ya. Jadi siswa itu tidak double zoom, tidak double juga mengerjakan tugas. Jadi dalam satu kali pembelajaran seperti satu kali pembelajaran tatap muka yang tugasnya itu sudah selesai. Nah, untuk 3 bulan pertama itu peer deck-nya gratis, tapi kalau misalkan lebih dari 3 bulan mungkin bisa berbayar ya. Bisa dicek aja peerdeck.com pricing. Nah, nanti bisa diajukan mungkin ke sekolahnya. Mungkin cukup sekian pemaparan tentang peer deck secara singkat. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menggali lagi lebih dalam tentang add-on yang ada di Google Slide. Oke, mohon maaf, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dinar, pemaparan yang sangat lengkap sekali ya, sangat jelas. Lalu ini sangat menarik sekali peer deck ini karena bisa membuat pembelajaran interaktif ya, bisa memantau siswa. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada pemateri kita kali ini, dipersilahkan. Ya, mungkin Bu Dinar sambil menunggu dari peserta lain, berarti ini bisa disisipkan soal ya Bu Dinar ya? Ya Bu, bisa disisipkan soal, bisa disisipkan video. Atau enggak Ibu mau coba dulu, ya. Kalau misalkan menjadi siswa gitu. Saya juga sudah menyiapkan slide-nya. Iya. Ketika disisipkan soal, penskorannya itu apakah langsung otomatis atau nanti setelah baru bisa kita nilai setelah responnya diubah? Atau kita bisa setiap soal skornya segini, skornya segini gitu. Udah disetting dulu, jadi nanti di hasil akhir langsung ada skor hasil jawaban siswa. Bagaimana Bu? Oh, kalau seperti itu tidak Bu. Jadi bukan seperti GFOM yang sudah secara otomatis ya Bu ya, ada poin-poinnya. Jadi ini lebih kepada penilaian pembelajaran hari itu saja gitu Bu. Mungkin kalau mau dikasih poin, ya ada catatan di di tampilan soalnya, misalkan soal ini poinnya 3, nanti secara manual Bu, tidak secara otomatis mungkin seperti itu. Kalau Quizizz mungkin bisa diinteraksikan juga Bu dengan Quizizz, karena kan ada icon website, mungkin bisa dimasukkan ke sana juga. Begitu Ibu. Iya, baik. Jadi dinilainya di akhir ya Bu ya, setelah kita save respon siswanya. Iya. Baik, dari Bapak Ibu partisipan yang lain, barangkali ada yang akan ditanyakan terkait peer deck ini. Akan lebih jelas lagi ketika langsung dicoba ya Bu ya, karena tadi fiturnya sangat lengkap sekali. Harus diulik satu-satu, mungkin nanti bisa bertanya ke Bu Dinar juga ya ketika saya mencoba ini. Boleh Bu, boleh. Kalau Ibu mau menjadi siswa, maksudnya kalau berkenan mau menjadi siswa boleh, ini ada
biar mencoba dulu gitu perasaannya. Nanti saya coba share link dulu. Boleh Bu, langsung kita coba ya Pak Sugi ya. Ya, silakan bisa langsung dicoba. Ini ada Boleh dicoba. ya. Oh iya Pak Sugi, jangan lupa presensinya juga di-share. Ya, presensi sudah di-share. Sudah ya. Ya Bapak Ibu partisipan bisa sambil mengisi presensi juga sudah di-share di chat. Oke, saya juga sambil menampilkan itu ya Bu ya. Menampilkan tampilan dari guru yang ada di peer deck-nya. Oke. Nah, ini baru ada satu siswa yang sudah bergabung. Satu siswa yang mohon maaf. Satu ibu atau bapak guru. Kita cek siapa yang sudah join. Oh ini ya, saya ikut join. Ya, alhamdulillah sudah ada Bapak Nadi, Ibu Nur Sofiah, maaf, sama Ibu Rida. Bu Sofa juga offline Bu Sofa. Oke, nanti coba saya share screen ya tampilan dari ini aktivitasnya. Oke, Pak Asep sedang bahagia ya. Bu Farida juga sedang bahagia, Pak Nadi lagi bengong. Nah, jadi kita ketahuan di sini mood-mood hari ini. Oke, semuanya sudah bergabung. Satu orang offline, nah, alhamdulillah Bu Sofa sudah join ya. Kita next. Ini manusia memerlukan makanan. Tujuan pembelajarannya ini, kemudian firman Allah tentang memperhatikan makanan. Ini yang akan dibahas. Nah, silahkan Ibu dan Bapak boleh mendrag makanan mana yang dipilih oleh Ibu dan Bapak. Oke, alhamdulillah semuanya sudah merespon dengan sangat cepat. Oke. Oke, saya tampilkan lagi. Oke, pecinta kue ada Bu Rida, ada Pak Nadi, dan ada Bu Sofa. Yang lainnya memilih singkong rebus, alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah memilih. Berikutnya, silahkan untuk mencoba fitur draw. Nah, ini untuk Pak Nadi boleh memilih teks, Pak, karena dirasa sulit kalau menggunakan pen. Oke. Bu Sofa, silakan bisa menggunakan teks, Bu. Alhamdulillah. Yang saya ada, Bu. Yang Pak Sugi baru titik aja dan mantap. Kandungannya, Pak. Oh, Kandungannya. Ya, itu, Pak. Jadi, kita bisa melihat respon dari setiap siswa. Nah, ini ya. Mungkin yang melihat Zoom bisa melihat tampilan dari jawaban setiap siswa. Oke, Pak Nadi sudah bisa ya, Bu Sofa juga sudah. Pak Sugi lagi menghapus jawaban. Ketahuan ya. Ketahuan. Oke, Pak Asep boleh menggunakan teks, Pak. Oh, pengen coret-coret boleh, Pak Asep, mangga. Bu Rida, no comment Bu Rida. Oke, Bu Farida, Masya Allah. Bu Nur Sofia juga udah. Nah, ternyata Ibu Eva tidak merespon. Nah, kita harus panggil nih, Bu Eva, ayo isi. Iya, baru loading, baru join. Oh, baru join, Bu. Nah, jadi memang ketahuan yang belum mengisi ya seperti itu. Itu fitur draw. Nah, kemudian kita coba lagi. Nah, makanan mana yang sehat? Boleh di-drag kembali yang sehat. Jadi siswa juga diajak berpikir dan lebih hati-hati ketika memilih makanan. Oke.
Oke, alhamdulillah semuanya sudah memilih singkong. Di Bu Rida nanti makannya singkong ya Bu Rida. Oke, berikutnya ini fakta tentang singkong, kemudian ini juga firman Allah tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, ini adalah fitur dari teks. Nah, meskipun sudah disediakan kotak-kotak, ternyata fitur teks itu tidak bisa mengisi di sini. Coba silahkan diisi. Oke, nanti coba saya komen ya Bu Eva. Yang sudah selesai. Bu Sophia, Bu Nur juga boleh curhat ya di sini jawabannya. Makro itu banyak Bu. Nutrien berarti nutrisi yang banyak diperlukan oleh tubuh. Oke, singkong enak, padarek gizi, apa-apa padarek. Nggak tahu Bu, maaf ya nggak apa-apa. Nanti saya juga bisa komen. Nah, mungkin saya komen ke Bu Rida. Kemudian saya komen lagi ke Bu Sofa. Coba. Nah, jadi oke. Jadi setiap siswa juga bisa langsung kita komen ya. Coba Ibu. Bu Faridah belum merespon, Pak Sugi juga, sama Pak Jos juga belum merespon ya. Jadi ini adalah tampilan dari yang fiturnya teks. Jadi kalau teks itu tidak terintegrasi dengan slide. Jadi kalau misalkan menginginkan jawaban siswa ada di slide ya, pilihlah icon draw. Oke, berikutnya. Mana tadi? Oke, kita next. Nah, sekarang pilihan choice-nya. Baru satu orang yang merespon. Pak Asep silahkan, Bu Sofa, Pak Sugi. Oke, alhamdulillah. Tinggal 3 orang lagi yang belum merespon dan alhamdulillah jawabannya betul semuanya. Oke, kita perlihatkan di Zoom jawabannya. Oke. Bu Sofa. Bu Sofa masih belum tepat, Bu Sofa. Ayo boleh dilihat ya, ini adalah jawaban teman-teman yang betul. Nah, jadi jawaban ini bisa kita tampilkan ketika anak sudah memilih jawaban. Seperti itu. Kemudian kita next lagi. Nah, ini fitur dari icon number. Jadi hanya angka saja yang bisa diketik. Oke, Masya Allah. Oke, itu. Berikutnya, ini yang ada yang langsung ke link dari artikel. Nah, mungkin di slide ini kita bisa memberikan pertanyaan, kemudian nanti bisa dijawab juga oleh siswa setelah membaca artikel. Mungkin ini saya belum bikin pertanyaannya. Jadi setelah membaca artikel, silahkan jawab pertanyaan berikut. Contohnya seperti itu. Oke, berikutnya, alhamdulillah. Nah, di sini juga bisa menambahkan audio ya ketika ingin pembelajarannya tidak menggunakan Zoom atau Google Meet. Jadi kita mengontrolnya benar-benar dengan jarak jauh, kemudian hanya di WA, kita juga bisa menggunakan ini.
audio dan bisa didengarkan ketika diklik. Oke, kemudian ini hipotesis. Ini adalah salah satu contoh dari template yang ada di Peer Deck. Dan yang lainnya juga masih banyak. Disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan kita ajarkan. Mungkin seperti itu. Oke, di akhir saya mengakhiri pembelajaran. Oke. Alhamdulillah ya sudah selesai. Ini kita akhiri langsung. Kita berikan nama uji coba. Save. Oke, kemudian nah ini bisa dibagikan linknya. Tadi ya link yang tadi. Nah, ini sudah kembali dan ketika ke Google ke Drive, ini sudah ada tambahan yang terbaru. Nah, ini contohnya pekerjaan siapa? Kita buka dulu. Kita lihat, perlihatkan yang ada di Google Drive. Mana ya Google Drive? Ya, mohon maaf, bentar. Saya buka dulu. Nah, ini adalah dokumen-dokumen dari setiap siswa yang sudah mengisi slide yang diberikan tadi. Tinggal diklik. Kemudian saya share lagi salah satunya yaitu punya Panadi ya. Jadi ini punya Panadi Prabowo. Jadi sudah bisa kita evaluasi di sini. Mungkin secara manual evaluasinya. Karena ini lebih lebih fokusnya aktivitas pembelajaran siswa. Ini adalah pekerjaan dari Panadi yang respon-responnya bisa terlihat di sini. Nah, Panadi memilih singkong rebus dan yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian Bu Eva. Apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bu Dinar, terima kasih sekali, sangat menarik. Ditambah kita bisa langsung praktek ya, jadi merasakan bagaimana menjadi siswa. Ya, sangat interaktif sekali. Insya Allah akan dicoba. Ya, Bapak Ibu, karena ini bahasan yang sangat menarik, apalagi bagi saya ini jujur baru ya, saya sudah mendengar, tapi belum pernah mencoba. Dinar ya Bu ya, terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada host. Moga Pak Sugi. Ya, baik, terima kasih kepada Bu Eva selaku moderator dan juga Bu Dinar selaku presenter. Mudah-mudahan pertemuan webinar ini semakin menambah pengetahuan kita. Banyak sekali, terima kasih Bu Dinar, ini hal yang baru juga bagi saya gitu ya. Ternyata luar biasa lengkap tadi di Peer Deck ini, slide-nya interaktif dengan siswa, kemudian juga bisa ketahuan aktivitas siswa. Nah, ini luar biasa gitu. Terima kasih Bu Dinar atas ilmunya. Baik,
Bapak Ibu semua, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Namun sebelum itu mungkin ada masukan dari instruktur kita. Mangga dari Bu Nur Sophia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan pelatihan fisika hari ini. Kemudian hari ini untuk para petugas sudah sangat baik. Cuman tadi ada keterlambatan yang jadi kita itu terlambat sampai 1 jam berarti ya. Mohon maaf. Paling itu saja, ya nggak apa-apa. Itu kemudian untuk presentasi dari Bu Dinar sudah sangat lengkap, ditambah tadi kita bisa mencoba juga, itu sudah sangat bagus sih. Jadi kita bisa secara real gitu merasakan bagaimana sih pembelajaran menggunakan peer deck ini. Kemudian tadi untuk Bu Eva juga sudah sangat baik memoderatori kegiatan hari ini. Tetap semangat. Kemudian saya boleh nanya nggak ke Bu Dinar sebentar? Bu Dinar? Iya, gimana Bu? Saya tuh mau nanya, kan tadi ada apa namanya yang kolom-kolom ya, yang makronutrien, mikronutrien. Kemudian di situ kan ada yang answer-nya ya. Berarti itu kalau answer itu hanya untuk apa namanya yang apa sih answer question itu hanya untuk ini aja Bu. Jadi satu paparan gitu atau gimana? Soalnya kan tadi kan ada kolom makronutrien, terus ada kolom lagi kan mikronutrien, terus kemudian ada kolom yang air, terus contohnya. Itu nanti kalau untuk menjawabnya apakah kita per part, terus nanti kalau mau jawab part yang selanjutnya kita pencet lagi add answer question, atau bisa satu kolom gitu langsung full untuk semua jawaban, Bu Dinar, itu gimana? Nah, itu mungkin bisa per part aja Bu, jadi nanti tinggal ditambahkan. Tadi itu kenapa saya buatkan per kolom, biar bisa membedakan ketika menggunakan icon draw sama yang teks gitu Bu. Jadi lebih nyaman ketika draw ya Bu ya. Itu. Iya. Gitu. Mungkin niat saya hanya untuk membandingkan gitu Bu tujuannya. Oh iya. Terima kasih Bu Dinar. Ya, sama-sama Ibu. Sudah cukup masukan dari saya. Nanti setelah kegiatan ini selesai, para petugas jangan dulu keluar dari room ini ya. Siap Bu, insya Allah. Baik Bu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur selaku instruktur dari kelompok 2. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini semakin menambah pengetahuan kita tentang banyak hal, terutama berkaitan dengan pendidikan, gitu ya. Baik, Bapak Ibu semua, kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian doa kifatul majlis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa yang belum mengisi absensi, maka bisa diisi dulu. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Bu Eva, Bu Dinar, mohon maaf saya telat. Mohon maaf. Mana Bapak? Saya sholat isya dulu baru selesai berjamaah. Aduh, luar biasa. Saya kira jam 8 mulainya. Oke. Paling nanti kalau misalkan emang kalau kan pepet sholat ya, paling mungkin dimulai jam 8 aja, atau misalkan jam 8.15 juga nggak apa-apa. Jadi biar apa namanya, begitu petugasnya ada, instrukturnya ada, pesertanya ada, bisa langsung mulai gitu. Saya tadi juga banyak yang jadinya live, aduh kata saya teh. Tapi alhamdulillah tadi jadi banyak pesertanya gitu. Ya, mohon maaf, paling nanti jam 8 lebih